Shalom saudara-saudara, sesama orang yang mengasihi firman Tuhan. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua dengan pengenalan yang semakin dalam tentang pribadi kealahannya. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita memulai saat teduh kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan ucapan syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih atas semua berkat dan kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan, baik secara fisik, mental maupun rohani. Kami berdoa memohon pertolongan dan mujizat-Mu terjadi atas setiap saudara kami dan menyembuhkan dari penyakit apapun. Kuatkanlah kembali setiap lutut yang goyah dan nyalakanlah kembali sumbu semangat yang hampir pudar. Dan biarlah kami semua tetap bernyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Bapa, sekarang kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk berfokus mendengarkan penyampaian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat seseorang sedang berada dalam masa yang sukar, kadang-kadang sangat sulit untuk berdoa karena tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan kepada Allah. Jadi, dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari Tuhan Yesus Kristus bagaimana cara Dia berdoa saat Dia sedang berada dalam masa yang sukar. Mari kita membaca sebuah ayat dalam kitab Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kata-kata tersebut adalah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani sesaat sebelum Ia ditangkap untuk disalibkan. Dalam doa pada masa sukar tersebut, kita bisa belajar untuk mengucapkan 3 hal seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hal yang pertama adalah imannya kepada Allah Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Masa-masa yang sukar adalah saat di mana kita harus menguatkan iman kita kepada Allah dengan mempercayai bahwa Dia jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Apabila kita berfokus pada masalah kita, maka Allah terlihat kecil. Tetapi apabila kita berfokus kepada Allah, maka masalah kita terlihat kecil. Menguatkan iman kita kepada Allah dapat dilakukan dengan cara mengingat perbuatan-perbuatan ajaib dan pertolongan yang diberikan Allah di masa sukar yang pernah kita lalui, dan juga merupakan hal yang penting untuk selalu membaca Alkitab. Tuhan Yesus memperkatakan imannya kepada Allah Bapa di awal doa yang diucapkannya. Begitu juga halnya, kita perlu mencontoh Tuhan Yesus untuk memperkatakan iman kita kepada Allah di awal doa, terutama di masa-masa sukar yang kita hadapi, karena hal ini bisa menguatkan iman kita. Hal yang kedua adalah meminta pertolongan Allah Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku. Allah begitu mengasihi dan mempedulikan kita, sehingga Dia mau menolong kita melewati semua masalah-masalah kita. Tetapi terkadang kita berpikir bahwa masalah kita terlalu kecil untuk kita bawa ke hadapan Allah, atau justru terkadang kita berpikir bahwa Allah Maha mengetahui sehingga tanpa kita katakan kepada Allah pun, Dia sudah mengetahui semua masalah kita dan pasti menolong kita. Saudara yang terkasih,
Kitab Yakobus tertulis demikian. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan juga dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Meminta pertolongan Allah dalam doa adalah sesuatu yang perlu kita ucapkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca dan yang juga dicontohkan Tuhan Yesus dalam doanya. Hal yang ketiga adalah berserah. Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Meskipun kita telah memperkatakan iman kita kepada Allah dan meminta pertolongannya, tetapi kita harus terbuka dengan apa yang akan dilakukan oleh Allah sebagai jawaban doa kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena Allah berbeda dengan kita, dan Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka apa yang dilakukan Allah seringkali di luar pemikiran kita. Namun demikian, kita harus mempercayai karakter Allah, yaitu bahwa kasih dan kebaikannya akan memberikan kita jawaban doa yang terbaik, meskipun hal itu tidak selalu seperti yang kita harapkan atau pikirkan. Sama halnya seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani meminta agar cawan penderitaan dapat berlalu darinya, tetapi karena ia berserah pada kehendak Allah, ia tetap pergi ke kayu salib bagi kepentingan kita. Demikian juga halnya, kita harus lebih mentaati kehendak Allah dibandingkan keinginan kita untuk segera lepas dari penderitaan. Saudaraku yang terkasih, jadi 3 hal yang bisa kita katakan dalam doa saat kita mengalami masa-masa sukar adalah memperkatakan iman kita kepada Allah, meminta pertolongan Allah, dan berserah pada kehendak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita mendapatkan berkat dan kekuatan melalui setiap benih firman yang kita terima di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Tuhan Yesus adalah teladan kami dalam segala sesuatunya, dan malam ini kami belajar bagaimana Tuhan Yesus berdoa saat Ia sedang mengalami masa sukar. Bapa, sebentar lagi kami akan tidur. Kami berdoa memohon Engkau memberkati kami dengan tidur yang tenang dan dilingkupi dengan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran dan beban kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami berdoa juga bagi setiap anggota keluarga kami yang belum diselamatkan atau yang terhilang. Kiranya Roh Kudus menjamah dan menerangi hati mereka, sehingga mereka bisa datang kepada terang Kristus. Bapa, kami bawa kota tempat tinggal kami dan Indonesia tercinta dalam doa kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati negeri kami. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, dan persatuan di seluruh Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dengan kesehatan, perlindungan, dan hikmat untuk bisa memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Bapa buat kasih dan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.